Shalom, buku Kerinduan Segala Zaman bab 39 berjudul Kamu Harus Memberi Makan Mereka. Mengisahkan mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang di tepi Danau Galilea. Bab ini mengulas bagaimana Yesus menguji iman para murid, mengajarkan pengelolaan sumber daya, serta menyingkapkan Kristus sebagai roti kehidupan. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama ada belas kasihan di tengah kelelahan. Setelah seharian mengajar dan menyembuhkan orang sakit di tempat yang terpencil dekat Betsaida, hari mulai malam. Kerumunan orang banyak yang jumlahnya sekitar 5.000 laki-laki, dan itu pun belum termasuk wanita dan anak-anak, belum makan dan berada jauh dari pemukiman. Meskipun Yesus dan para murid sendiri sangat lelah, Kristus tidak memberikan kerumunan itu kelaparan dan terlantar. Yang kedua ada ujian iman dan perintah Yesus. Melihat situasi tersebut, para murid menyarankan agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa sekitar untuk membeli makan. Namun, Yesus memberikan perintah yang mewujudkan dan menguji iman mereka. Ia berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu yang dikatakan Yesus. Lalu Filipus mengalkulasi secara matematis bahwa uang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk membeli roti bagi orang sebanyak itu. Sementara itu, Andreas menemukan seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil. Namun, ia ragu dan berkata, "Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Yang ketiga, pengaturan yang tertib dan mujizat penggandaan. Yesus tidak menyepelekan bekal yang sedikit itu. Dia memerintahkan para murid untuk mengatur orang banyak duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau secara tertib, kelompok 50 dan 100 orang. Pengaturan ini mengajarkan keteraturan, kerampian, dan disiplin dalam pelayanan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu memecahkan roti tersebut dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Mujizat terjadi di tangan Kristus dan terus melimpah saat dibagikan oleh para murid. Semua orang makan sampai kenyang. Yang keempat, pelajaran tentang hemat dan tidak membuang. Setelah semua orang kenyang, Yesus memberikan instruksi yang sangat penting. Ia berkata, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Lalu para murid mengumpulkan sisanya dan memenuhi 12 bakul penuh. Ellen G. White menekankan bahwa meskipun Kristus memiliki kuasa tak terbatas untuk menciptakan makanan secara ajaib, dia tidak membenarkan pemborosan. Sisa makanan itu dikumpulkan untuk kebutuhan pelayanan berikutnya, mengajarkan pentingnya menghemat dan mengelola berkat Allah secara bijaksana. Yang kelima ada simbolisme roti kehidupan dan peran para murid. Melalui mujizat ini, Yesus memberikan pelajaran spiritual yang mendalam. Yang pertama ada Kristus adalah sumber berkat. Roti fisik yang diberikannya melambangkan dirinya sendiri sebagai roti kehidupan yang turun dari surga untuk memuaskan kelaparan rohani jiwa manusia. Yang kedua, sebagai peran saluran berkat. Yesus tidak membagikan roti itu langsung kepada kerumunan, melainkan menyalurkannya melalui tangan para murid. Ini menunjukkan bahwa Kristus memilih manusia sebagai sarana untuk menyalurkan kebenaran dan kebaikannya kepada dunia. Yang ketiga, memberikan apa yang ada. Allah tidak menuntut kita memiliki sumber daya yang besar untuk melayani. Jika kita menyerahkan apa yang ada pada kita, seperti 5 roti dan 2 ikan milik anak kecil tersebut, ke dalam tangan Kristus, Dia akan memberkati dan mengandalkannya secara luar biasa untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Jadi inti dari bab 39 ini, bab ini mengajarkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia bukanlah penghalang bagi kuasa Allah. Ketika kita mematuhi perintah Kristus untuk melayani dan menyerahkan apa yang sedikit yang kita memiliki dengan iman, Kristus akan memberkati dan menggadaikannya.
Selain itu, mujizat ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur atas berkat harian serta mengelolanya secara bijaksana tanpa pemborosan. Tuhan Yesus memberkati.